Terus balik lagi sama gue di channel Meletin. Dan ya para teman, kali ini gue akan mengupdate ya untuk altcoin. Itu ada Polygon Matic dan juga LTC ya. Itu Pol ini ticker itu berubah ya dari Matic ya Polygon teman-teman. So ya ini di weekend market sebenarnya belum kemana-mana ya. Kemarin juga udah di-update untuk Bitcoin dan juga Polkadot. Ya sebelumnya ada Bitcoin dan juga Chainlink juga ya. Jadi sebenarnya market memang belum kemana-mana. Cuman kan banyak nih yang request untuk altcoin. Dan sepertinya nanti malam saya akan melakukan live streaming teman-teman ya. Sekitar jam 9 malam kita akan mulai live streaming ya. Jam 9 malam nanti akan kita coba bahas untuk market terkini, pembahasannya. Dan juga kita akan bahas nanti mungkin tanya jawab juga ya. Mungkin teman-teman sekarang yang lagi galau, lagi pusing ya, marketnya begini-gini aja, altcoinnya makin turun gitu ya. Nanti mungkin kita bisa adanya diskusi juga. Dan seperti biasa di akhir live streaming bisa request ya, nanti kita pilih 3 altcoin yang mau dibahas gitu ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman, seperti biasa ini tolong banget di like teman-teman ya. Live streaming yang terakhir ini tolong banget dibantu like-nya ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, tolong dibantu yang belum like, silakan like ya. Untuk nanti malam kita live streaming jam 9 malam, sekitar jam 9 atau jam 9.15 lah akan kita live. Dan juga nanti akan diupdate di grup Telegram yang free teman-teman. Oke? Jadi itu semuanya gratis, cuman like aja ya, like video live streaming ini nih ya. Yang live streaming nasib altcoin awal 2025 ini udah 2 minggu yang lalu. So ya oke, kita lihat juga untuk ya market sebenarnya belum gimana-gimana banget ya. Dan ini yang menariknya kalau misalkan kita lihat coin market cap, ini koin-koin yang made in USA ini udah ada teman-teman ya. Di sini sudah ada ya, ada XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Chainlink, Avax, Sabar dan lain sebagainya. Ini udah ada klasifikasinya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung untuk narasi atau klasifikasi koin-koin ya, ada AI, ada DeFi, gaming dan lain sebagainya, ini udah ya, tinggal kalian klik aja di sini tuh ya. Tuh diklik aja, ada meme coin apa aja tuh ya. Oke, jadi kita lihat untuk Polygon ya, Matic gimana nih. Sebenarnya ini adalah salah satu altcoin yang bisa dibilang hype banget ya di cycle yang lalu. Cuman memang di cycle kali ini dia ketutup karena banyak banget altcoin baru ya yang berdatangan. Itu juga menjadi salah satu faktor penting juga ya. Money flow udah pasti kebagi sama altcoin lain yang baru-baru, yang lebih canggih, yang masih update terus gitu ya. Sedangkan Matic atau Polygon ini lebih jarang terdengar ya untuk update-nya dan lain sebagainya dari internal project-nya gitu ya. Cuman ini guys, Ethereum kan kita belum lihat dia nge-spike ya, atau bahkan setidaknya dia visit ke ATH lama di sekitar 4.800 dolar ya. Itu masih adanya peluang kita melihat hal tersebut. Kalau itu yang terjadi, maka Polygon Matic ini juga akan ya besar kemungkinan terdampak, kena money flow juga ya. Apalagi kita bahas mengenai all season ya, itu juga akan terdampak ya. Namanya all season itu semua koin akan terdampak. Nah nanti balik lagi, ada yang koin performnya tuh kencang banget ya, bahkan ratusan persen, 200-300%. Ada juga yang performnya tuh nggak terlalu signifikan, mungkin cuma naik 50%, 60%, 70% dan lain sebagainya gitu ya. So untuk Polygon sendiri kalau kita lihat per weekly-nya ya, sebelumnya kan di sini kita ini juga pembahasan terakhir ya. Ini udah lama banget juga saya bahas untuk Polygon Matic. Dia berangsur turun, by the time dia nge-spike ya. Ini dia adanya bullish engulfing dari 4 November nih. Dia nge-spike sampai 2 Desember nih, 1 bulan ya. Selama 1 bulan ini, November ke Desember dia nge-spike. Di sini kita bisa lihat ya, sudah mulai adanya transisi teman-teman. Sekali lagi ya, ini kalau kita berbicara secara teknikal ya, ini kan ini high sebelumnya ya di sekitar 0,42, mampu di take out. Oke, kemudian next lagi ini high sebelumnya, mampu di take out juga ya di sekitar 0,53 dolar. Kemudian next lagi di sini waktu dia bikin tail candle, mampu di take out juga di sekitar 0,68 dolar gitu ya. Jadi ini beberapa area udah mampu di take out. So sekarang yang kita berpeluang melihat pada Polygon adalah di sini jelas ya. Sebelumnya ini kan low ya, kemudian dia create lower low. Meanwhile
sekarang posisinya dia lagi mencoba bertahan di area box putih di sekitar 0,395 sampai 0,43 dolar gitu ya. Dan ini adanya peluang ya terbentuk yang namanya higher low ya, dari low atau swing low terakhir dia secara weekly. Jadi kita lihat secara gambar atau garis besarnya ini udah mulai adanya transisi teman-teman dari downtrend. Di sini juga kita lihat jelas banget ya, ini ada high ya, kemudian di sini adanya lower high, kemudian dia transisi lagi nih, create higher high tuh. Jadi memang secara struktur di sini kita lihat ya secara time frame 1 week pun ya, di sini weekly-nya juga udah ada transisi nih. Tadi seperti ini berubah. Nah, seperti ini. Jadi expect di area sini harus mampu bertahan ya setidaknya di atas dari low point sebelumnya. Ini untuk dia bisa run up lagi nih. Ya, di Februari sampai Maret, teman-teman. Ya. Kemungkinan atau chance besar dia balik di sekitar 1,13 sampai 1,3 dolar. Ya, ini adalah area yang menurut saya masih sangat-sangat rasional dan masih bisa digapai sama Matic Polygon ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan let's say dari area sekarang dia run up ke atas pun ya kurang lebih masih ada nih 150 sampai 200% sekitar itu, teman-teman. Kalau memang benar-benar ke hit gini di sini. Gitu. Cuman balik lagi ini bukannya FOMO ya. Sebelum dia hit di situ tentu kita bisa lihat juga secara jangka pendek ada beberapa area resisten seperti area ini ya, seperti 0,5154 dolar. Kemudian pasti di swing high ya, di high sebelumnya di sini 0,68 dolar ya, baru dia run up ke bagian atas di high di Maret 2024, teman-teman ya. Jadi kita lihat dari struktur dia udah ada di transisi ya. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga dari low ke high-nya ya, kita bisa lihat di sini pas nih ya. Dia mencoba bertahan di atas retracement 0,7 nih, saya extend lagi ya, saya adjust lagi. Nah, tuh. Ya, jadi di sini adanya peluang untuk dia bikin higher low sebelumnya dia bikin higher high yang baru, teman-teman. Ini kan high, lower high, kemudian dia higher high, and then potensi higher high baru, teman-teman. Ya, dan area tertingginya saya markingnya adalah di high level di bulan Maret 2024 gitu. Ya, kita bisa lihat juga di sini di 2024 yang lalu mulai ini weekly-nya ya, per mingguannya kita lihat nih awal Februari sampai awal Maret di sini run. Setelah pertengahan Maret dia malah drop nih. Maret ke April dia drop. Jadi ya kalau kita lihat base case-nya masih adanya pengulangan seperti ini, ya peluangnya masih besar ya untuk si Polygon Matic, teman-teman nih. Seperti ini. Ya, jadi bisa sekali ini terjadi kembali. Ya at least kalau malah tidak sesuai ekspektasi dia malah nggak running sampai situ, ya sudah setidaknya kita bisa lihat di previous high sebelumnya ya di sekitar 0,68 0,72 gitu ya. Dan ya kalau kita ukur dari area sekarang aja ke situ itu masih dapat sekitar 60 sampai 70% range-nya, teman-teman. Ya, 60 sampai 70%. Ya, jadi tinggal kalian manage sendiri lagi ya, ketika dia visit beberapa area yang tadi sudah saya mention ya, bisa cicil jual bertahap ya. Kalau area ini di break ya dapat impulsif ya, kita akan visit setidaknya balik di previous high di Maret 2024 ya. Itu untuk gambaran secara weekly-nya. Kemudian untuk daily sebenarnya ini masih sama ya seperti mayoritas atau kebanyakan altcoin ya, belum bagaimana signifikan. Ini mungkin coba saya ambil chart lain ya. Nah, biar agak lebih kosong, lebih fresh. Di sini juga terbentuk di dalam sebuah range ya. Adanya trendline resistance di sini dan juga di sini adanya trend area support nih, area tahanan, teman-teman. Jadi makin lama akan ke squeeze, makin sempit jaraknya. Kita bisa lihat seperti triangle pattern. Nah, baru nanti mungkin kita bisa bersama-sama melihat apakah dia dari area sini mampu berprogres, break akhirnya untuk dia ngejar next area target gitu ya. Di sekitar area ini ada area supply 0,594 sampai 0,626 dolar. Tapi kalau misalkan dia breakdown, teman-teman bisa pantau ya beberapa area selanjutnya yang bagian bawahnya. Ini untuk area pantauan di sekitar 0,39 sampai 0,4 dolar. Ya, nextnya lagi baru di sini 0,348 sampai 0,68 dolar. Ya, jadi sekali lagi ini balik lagi untuk antisipasi
jikalau minggu depan kan ada FOMC ya. Kalau memang FOMC-nya amit-amit hawkish dan lain sebagainya, market malah panic selling, ya ini masih possible untuk tes dia bagian bawah sini sebelum mungkin adanya pemantulan atau recovery, teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk antisipasi sekali lagi ya, yang nanyain area-area krusial untuk si Polygon Matic. LTC gimana? LTC juga ini belakangan mendapatkan good news ya, setelah kita lihat harganya cuman sideways doang ya. Kita bisa lihat di sini range sideways-nya dia tuh di 105 sampai 106 bagian atas, di bagian bawah itu di sekitar 48-49 dolar. Ranging di situ-situ aja ya, belum kemana-mana, dan akhirnya break. Pertengahan November dia break dan sempat retest kembali nih terhadap EMA21, dan posisinya sekarang masih maintain di atas EMA21 secara weekly ya. Nggak terlepas juga karena good news yang datang dari ETF ya, pengajuan ETF untuk LTC. Cuman gini guys, mengenai ETF-nya LTC ya, ini membawa angin segar ya. Tapi kan nggak semudah itu ya ETF tuh langsung di approve, langsung live gitu ya, bisa diperjualbelikan dan lain sebagainya. Yang terdekat sebenarnya yang saya lihat itu adalah XRP, Solana, ya itu yang paling dekat untuk ETF. Tapi kalau misalkan altcoin lain ada berita-berita bagus untuk ETF ya, mungkin akan masih makan waktu ya, beberapa bulan ke depan gitu, nggak seinstan itu juga gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin yang paling dekat mengenai ETF ya, menurut saya itu XRP dan juga Solana ya. Nah, untuk secara price dia setelah mampu break dari range area ini ya, ini adalah obstacle yang sangat-sangat berat untuk Litecoin atau LTC di sekitar 141 sampai 157 dolar, teman-teman ya. Jadi by the time kita lihat di Februari atau Maret, ketika dia mampu break dari area sini, ini berpeluang untuk dia run up lagi ya di atas 280 dolar, teman-teman. Ya, masuk ke zona ini di atas 820 dolar. Nah, ya 820 sampai 414 ya. Kita nggak tahu sekencang apa dia lari. Cuman yang kita bisa perhatikan di tahun atau ya di 2024 Maret ya, di sini hype atau peaknya ini cuman sampai 112 nih. Tuh. Kita bisa lihat pergerakannya cuman di sini doang nih. Ini kita bisa lihat ya, Januari, Februari, Maret tuh. Cuman sebatas ini aja guys. Jauh di bawah. Harganya cuman terkonsolidasi aja sideways doang di bawah ya. Dia belum perform bahkan dari tahun kemarin. Nah, tahun ini ketika adanya good news dan harapannya besar, harapan kita merasakan yang namanya old season, the real old season ya, tidak seperti di November Desember kemarin. Ya, peluang besar sebenarnya untuk LTC setidaknya berada di atas area 280 dolar, teman-teman. Ya, dengan syarat area ini harus mampu di break dengan impulsif. Ya, area ini harus mampu di break dengan impulsif. Itu syaratnya, teman-teman. Ya. Kemudian ini juga area yang gak kalah penting. Ini area yang wajib sekali dipertahankan sama LTC. Ya, selama teman-teman mau melihat LTC ini progresnya untuk lanjut naik, itu di 90 sampai 102 dolar. Area ini tuh nggak boleh dijebolin sama LTC. Ya, ini yang pentingnya sebenarnya. Kemudian untuk secara daily juga bagus kok, gitu ya. Daily juga bagus. Kenapa saya bilang bagus? Di sini juga terbentuk sebuah trendline resistance 1 2 3 kali kena sentuhan. Kemudian di sini adanya trendline support, beberapa kali nahan, dia break and posisinya lagi retest nih. Ya, posisinya lagi retest terhadap EMA21 nih secara daily. Jadi kalau misalkan kita ukur juga dari lowest terakhirnya dia ke highestnya dia, ya dia testing di 0,6 sampai 0,5 nih. Plus EMA21 secara daily. Dia masih mampu hold di atas itu ya, peluang untuk bisa lanjut naik itu masih cukup besar, teman-teman. Ya, jadi balik lagi tadi saya info secara weekly, secara daily gimana untuk LTC selama dia masih mampu nih hold di 111 sampai 117 dolar, ini possible naik. Jadi secara dailynya dia udah cakep, dia mampu break, posisi retest ya, semoga mampu di follow up dengan baik. Kemudian untuk secara time frame 4 jamnya gimana? Ya, 4 jamnya juga kita melihat di sini, coba saya geser dulu ya biar nggak terlalu rame. Ya, untuk secara time frame 4 jam kita juga bisa lihat di sini ya, beberapa high area ini juga sudah mampu di take out nih. Ya, sama LTC secara time frame 4 jam. Jadi posisi LTC ketika dia udah run up kayak gini, dia ada yang pullback seperti ini masih cukup wajar sebelum dia lanjut naik lagi, teman-teman. Ya, tes di highest atau swing high terakhirnya dia sekitar 135 sampai 140 dolar untuk LTC gitu. Jadi kalau misalkan kita gunakan Fibo juga dari internalnya dia,
Maka ya di sini adanya confluence ya, EMA21, Fibo 0,3 sampai 0,6 ya di sekitar 120 sampai 122,5 dolar lah. Ya ini bisa menjadi area pantauan terdekat untuk yang nanyain LTC ya. Jadi palingan itu teman-teman pembahasan untuk LTC secara time frame besar sampai kecil, berikut juga dengan Polygon, Matic ya. Teman-teman bisa pantau perkembangannya, pergerakannya. Kita dikit lagi mengakhiri bulan Januari ya. Kita harus bersiap 3 hari lagi itu ada FOMC, apapun yang terjadi kita harus siap dengan best skenario maupun bad skenario-nya. Ya tentu ketika adanya bad skenario teman-teman udah tahu ya area berapa menjadi area tahanan pentingnya dia gitu. Nah, bisa nunggu bawah, oke nunggu di area berapa, oke LTC juga area bawahnya berapa, oke 110 111 dolar sekitar area itu. Jadi teman-teman udah tahu gitu. Kalau misalkan dari FOMC tidak seperti apa yang kita harapkan, market terpaksa ya merah merona, ya kita udah tahu nih area buyback kita di kisaran berapa ya. Palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analyze kembali sebelum kalian make decision atas transaksi masing-masing. Dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.